Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang tahapan-tahapan penyelesaian sengketa administrasi bidang tata usaha negara. Dalam rangka untuk menyelesaikan suatu sengketa administrasi itu ada dua tahap yang kita tahu dulu secara administrasi dan kemudian suatu proses di persidangan. Sebelum kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kita harus menutup secara administrasi kepada pejabat yang menerbitkan surat keputusan kepada pihak yang menerima surat keputusan tersebut. Yaitu katakanlah seorang pegawai negeri diberhentikan secara tidak hormat. Akibat terima surat keputusan tersebut, pihak pegawai negeri tersebut merasa keberatan dan kemudian mengajukan keberatan kepada pimpinan tersebut. Dan kemudian apabila di dalam keberatan kita itu tidak dikabulkan, maka kita akan mengajukan banding kepada pimpinan yang lebih tinggi. Apabila keberatan dan banding juga tidak berhasil yang kita melalui jalur proses hukum yang kita tempuh. Sebelum kita menempuh jalur hukum ini, pertama tahap yang harus kita lalui adalah pertama kita melimpahkan suatu perkara itu, apakah perkara itu kita limpahkan secara biasa, secara singkat, atau secara cepat. Nah, ini perlu kita di dalam rangka kita melimpahkan perkara. Ambillah kita di dalam rangka kita mengajukan gugatan ini adalah kita melimpahkan biasa. Artinya di sini melalui satu prosedur. Kemudian kita dalam rangka kita mengajukan suatu proses hukum ini, kita tentu didampingi penasihat hukum dan kemudian nanti pada saat pendaftaran itu harus dilengkapi secara administrasi, yaitu surat kuasa khusus, yaitu advokat yang ditunjuk oleh pemberi kuasa. Kemudian setelah itu surat gugatan juga, dan kemudian barang bukti ataupun bukti lain dilampirkan di dalam berkas perkara. Setelah itu kita daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Setelah itu kita daftarkan melalui panitra, dan kemudian panitra akan meneliti secara administrasi, yaitu surat kuasa, surat gugatan, dan administrasi lain. Apabila pendaftaran kita sudah dan kemudian diproses, kemudian nanti diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan menunjuk majelis hakim, atau bisa saja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau majelis hakim. Katakanlah ini majelis hakim yang lain. Kemudian berkas perkara itu diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan dalam rangka pemeriksaan sengketa itu, majelis hakim akan mempelajari isi daripada surat gugatan dan kemudian juga dengan administrasi yang lain, dan kemudian juga dia rapat secara interennya kepada majelis hakim. Setelah itu dia rapat secara intern, dan apa yang hasil di dalam penelitiannya ataupun di dalam mengecek
administrasi ataupun isi surat gugatan apakah sudah sempurna atau tidak sempurna. Apabila di dalam surat gugatan itu tidak sempurna, maka majelis hakim akan menyerahkan surat gugatan itu kepada pihak yang mengajukan gugatan itu. Tetapi kalau misalnya gugatan itu sudah sempurna, artinya kita tidak perlu kita kembalikan. Dan kemudian setelah itu majelis hakim itu di dalam rangka pemeriksaan ini adalah pemeriksaan secara desmesial, yaitu secara internal. Apabila di dalam pemeriksaan desmesial ini sudah selesai dan ternyata isi daripada surat gugatan itu sempurna, maka tingkat yang berikutnya adalah persiapan. Persiapan ini nanti dicek lagi apa isi daripada surat kuasanya, kemudian apakah sudah sempurna surat kuasanya, dan kemudian juga kompetisinya sudah sesuai. Jangan sampai nanti kompetisinya yang ditujukan itu berbeda. Ini sangat fatal sekali. Maka itu harus diteliti. Apabila tidak ada perbaikan di dalam penelitian berkas perkara, maka ini akan dilanjutkan dengan suatu proses persidangan. Pada tahap suatu proses persidangan, maka yang pertama majelis hakim memerintahkan kepada pihak penggugat untuk membacakan gugatannya, yaitu sesuai dengan pasal 74 ayat 1 di dalam hukum acara tata usaha negara. Kemudian setelah dibacakan surat gugatan itu diserahkan kepada majelis hakim dan kemudian diserahkan penasihat hukum, dan setelah itu nanti penasihat hukum akan